Gue tantang lo semua, maju sini, maju yang berani. Di video sebelumnya, Nikita. Ini gara-gara Peggy nih. Gue Peggy Setiawan, si kuli bangunan yang gak ada adabnya nih. Gara-gara masalah gue bilang Peggy Setiawan kagak punya adab. Rame. Kalau gue bilang dia kuli bangunan, emang dia kuli bangunan. Emang dia gak punya adab. Iya, saya juga kaget. Kagetnya kenapa? Kagetnya kok bisa jadinya nambah gitu lah. Iya, tidak terbayangkan dan pikiran saya seperti itu. Kenapa kamu belum membuat Mbak Dedi? Iya, seperti itu ya, lebih-lebihnya ya seperti itu loh. Ya kalau saya sebenarnya sih emang nggak tersinggung sih, emang saya bukan artis kok. Saya tukang bangunan, kuli bangunan kok, bukan artis. Jadi saya wajar belum terbiasa menghadapi seorang yang ngomongnya lebih bagus. Ya nggak terbiasa. Hari ini mendeklarasikan Peggy sebagai artis. Tuh. Saya sebagai presiden artis yang sah, ya, yang ditunjuk oleh negara Republik Indonesia melalui SK Kemenkumham, ya, yang bernama. John LBF akan bukakan dia PT, saya akan modalin, saya akan mentorin langsung, saya akan coachingin langsung. Perusahaan mungkin bergerak di bidang renovasi rumah atau bangun rumah, ya, atau bangun kantor, ya, gedung, ya kan. Tapi saya bukakan PT baru, ya. Nanti jadi jadi kompetitornya John Traktor dong. Buat saya itu nggak ada istilahnya kompetitor. Allah itu sudah ngasih rezeki. Rezeki itu nggak pernah salah tempat. Saya selalu percaya rezeki itu tidak akan pernah salah menghadap tuannya. Jadi ini Indonesia negara yang luas, nggak apa-apa Peggy buka usaha di bidang yang sejenis. Saya yang viralin, saya yang bantu dia promosi, saya bantu dia modal, saya bukakan PT-nya, Peggy dapat rezeki, terus John Traktor ya udah ada rezekinya juga gitu. Kembali lagi di IYO Channel. Baiklah, kali ini saya masih akan membahas tentang kasus Vina Cirebon, yaitu mengenai Dennis Ceryesta berani bela Peggy Setiawan usai disindir habis-habisan oleh Nikita Mirzani. Untuk selengkapnya simak video berikut ini. Bukan pakai mulut, dateng kakinya belum lumpuh kan. Kalau kakinya udah lumpuh nanti disiapin tuh kursi roda sama ambulan. Peggy jadi dilema, nggak ada dilema. Emang tuh orang nggak punya pendirian, nggak ada dilema. Mau kalian pro ke Peggy kek, mau kalian bully gua, terserah, nggak peduli, gua nggak ada urusannya, gua nggak ada punya kepentingannya. Yang dari awal gua permasalahkan cuman adabnya, nggak tahu terima kasihnya, ya. Mau dia disanjung satu Indonesia pun nggak peduli gue. Oke, bye. Wassalamualaikum warahmatullahi. Kang DM sibuk lagi, nggak ada dia sibuk-sibuknya. Yang namanya orang tua itu maunya didatengin. Kalau dia sibuk, ya bisa aja. Kalau dia bilang katanya Kang Deddy sibuk, ya bisa jadi dia ngambek. Harusnya dari awal lu keluar dateng, sowan, itu yang bener. Nggak ada bilang Kang Deddy sibuk, ya dia sibuk lah. Orang dia mau pemilihan juga, terus dia ngurusin 7 terpidana juga, ya sibuk lah dia. Udah dia nggak dibayar lagi, ngeluarin duit sendiri lagi. Nggak usah deh netizen bilang. Tapi kan udah bilang terima kasih pas wawancara. Bukan begitu orang Indonesia kalau ngucapin terima kasih sama orang yang udah nolongin. Mirjani mukanya udah gawat kali, tuh nggak tahu dirinya, dia ngata-ngatain orang lagi, ngata-ngatain orang, fisik orang kayak gini. Itu kalau kita ya mengucap di dalam hati, ya ampun gitu ya kan, gila nih orang kayak gitulah. Jadi buat bapak-bapak yang sur kali sama dia, itu plastik pak. Kalau bapak pegang keras dia ya. Kalau hidungnya kena tonjok juga penyet lagi hidungnya, bahaya, kasihan dia. Jadi tolong buat kalian ya, jangan pernah takut dengan Nikita Mirzani. Dan Nikita Mirzani silahkan, gue tidak pernah takut dengan lu mau ladenin atau tidak, lu mau bongkar gue atau tidak, gue tidak takut. I don't fucking care about you ya. Jadi orang kayak gini video-videonya aja bisa dia nunjuk-nunjukkan selengkinya di ini, bisa dia pegang-pegang titiknya Sule waktu di podcast gitu kan. Itu yang katanya bermartabat. Enggak malu bapak-bapak polisi foto-fotoan sama dia. Enggak malu bapak polisi ngundang dia joget-joget kayak gini-gini. Saya malu bapak, malu saya bapak ya. Itu palsu semua pak. Kalau dipegang keras ya. Kak hidungnya pun parah banget pak. Mukanya astagfirullahaladzim.
Jadi kalau dia ngata-ngatain fisik orang, ngata-ngatain status sosial orang, dia itu pun berangkat dari nggak kaya. Dari apa? Katanya dia anak si ini, anak itu nggak ada. Dia aja pernah minta duit sama tukang parkir. Jadi kita harus sadar diri, bercerminlah sebelum bicara. Itu sih saran gua, saran kasih sayang untuk Nikita Mirzani. Karena sayang nanti kalau nantinya aku adalah bagian daripada yang menegakkan keadilan untuk menjebloskanmu ke penjara. Ya, kasus judi online tolong diusut, jangan cuma bilang ini kasus lama, dia situsnya udah nggak ada lagi. Ada atau tidaknya situs, pada saat situs itu ada kan dia menjadi bintang judi online. Tangkap! Gua nggak percaya dengan institusi Polri kalau Nikita Mirzani tidak ditangkap. Karena apa? Karena masyarakat Indonesia telah disakiti hatinya dan kecewa kepada institusi Polri gara-gara perkataan Nikita Mirzani yang selalu bilang, emang bisa nangkap gue? Coba aja tangkap gue. Emang lu punya duit bayar polisi? Itu perkataannya, videonya beredar di mana-mana. Kita dukung terus Polri untuk membenahi badan institusinya agar yang menjabat adalah orang-orang yang tepat, karena masih banyak sekali polisi baik tapi sayangnya tidak naik pangkat sehingga tidak punya power. Salam merdeka. Ini kemarin kan udah ketemu sama Peggy, sama lawyernya nih. Tapi ada sentilan dari Nikita Mirzani soal perilaku Peggy. Dari Kak Denis sendiri pribadi melihat sosok Peggy seperti apa sih emangnya? Seperti yang apa ya? Yang bilang Peggy mestinya kan ketemu dulu langsung sama Kang Deddy, tapi dia nggak ketemu langsung, tapi malah tampil di podcast dan tampil di TV gitu. Itu urusan Peggy lah, suka-suka si Peggy lah. Ya biarin aja ya kan, kalau misalkan Kak Niki kan emang gitu kan, sesuatu yang rame kan ya pasti dia kalau dari dulu yang kita lihat ya dari kacamata kita ya, kelihatan kalau misalkan sesuatu yang rame kan dia pasti nimbrung. Iya, ya biarin lah, mungkin tiap orang kan jalan hidupnya beda-beda. Kalau misalkan dia harus hidup dari tiap yang rame di nimbrung, ya kenapa enggak? Beda-beda. Terserah dia lah mau ngapain, terserah Peggy juga jadi menurut gua sih. Katanya Peggy nggak tahu terima kasih karena nggak bertemu dan berterima kasih langsung sama Kang Deddy gitu. Kalau nanya ke aku sih, itu sih urusan dia ya, sama urusan dia lah ya gimana ya. Cuman bingung juga komennya, gue kan kagak ngikutin, agak nyimak juga, karena kan banyak urusan juga kan. Kalau misalkan berterima kasih, semua orang pastinya harus berterima kasih ya. Cuman kan kita nggak tahu Peggy udah ngomong terima kasih apa belum. Ngomong terima kasih belum, tanya dong jadinya. Tapi dari Kak Denis sendiri kan udah bertemu secara langsung nih sama Peggy. Menilai Peggy seorang yang seperti apa sih? Kalau dari sekali ketemu mas, semua orang pasti baik. Kalau aku bilang ya menurut aku ya dia yang sama aku ya baik, ya kan. Nggak banyak ngomong juga sih kalau dia mah. Baik dan dia orang ngegowo, itu aja sih. Dan Niki juga bilang kalau pengacara Peggy nggak ada adabnya nih. Siapa? Si Tony. Kalau gue juga baru ketemu ya sekali ya. Kalau sekali ketemu ya baik sih kemarin sih. Kita berkomunikasi dengan baik juga dan baik juga dengan orang Peggy. Ya, itu aja sih. Tapi dari Kak Denis yang setelah podcast sama Peggy menangkap apa Kak kasus Peggy ini Kak? Menurut gue ya, yang gue pertanyakan ya sebenarnya itu pembunuhan apa bukan sih? Itu aja sih yang gue tangkap, sebenarnya memang pembunuhan apa bukan sih? Kalau misalkan pembunuhnya ada ya harusnya nggak mungkin salah tangkap sih. Menurut gue ya, entah ada atau enggak gue juga bingung, masih menjadi misteri. Niki juga buka sayembara buat yang nemuin Aib 500 juta yang bersaksi dulu ketika kasus 2016 bersaksi sama kayak Dede gitu loh. Aib yang bersaksi, saksi apa? Yang bersaksi kalau misalnya 8 tersangka ini adalah yang membunuh Vina itu gitu. Si Aib mana? Nah itu lagi menghilang nih, dan nih kita buat sayembara bagi yang menemukan bakal ada 500 ya bagus dong, juta. kalau misalkan ditemuin lagi si Aibnya, jadi kan dia bisa bersaksi lagi, jadi omongannya benar apa enggak gitu kan, ya bagus lah, semoga cepet ketemu. Tapi ngelihat Niki yang sayembara 500 juta Kak, Tadi kan emang sering kayak gitu. nah ngelihat Peggy makin terkenal kayak artis sekarang, Nikita justru singgung Peggy ini. Gimana tuh singgungnya? Ya singgung soal artis banget, jadwalnya padat, nggak ada waktu gitu Kak. Ya bagus dong, kalau misalkan emang kan orang kan bagus viral kan emang pasti rame kan. Iya, orang bagus viral emang pasti rame, dan
biasanya juga kalau misalkan yang rame juga ya pasti di situ ada Kaniki. Iya, dia tapi bagus, hebat, nggak semua orang bisa kayak gitu. Iya kan? Nggak semua orang bisa tiba-tiba urusan orang tiba-tiba ada dia. Ya itu nggak semua orang bisa, itu talent. Nah Kak, terus juga Peggy dikasih kerjaan nih Kak sama John LBF. Tapi John LBF siapa pula? Lu tanyain gue yang gue udah nge-update, gue nggak usah anak. Anak gue nungguin mobil, udah apa lagi? Dikasih kerjaan untuk setidaknya kalau misalnya ini udah nggak viral lagi, si Peggy masih ada kerjaan. Kalau namanya gitu. orang lagi viral mah ya pasti banyak aja, ada aja ini tuh dilihatnya. Lu tuh baru bisa lihat orang baik sama lu apa enggak setelah lu udah redup, udah nggak viral. Nah lu baru bisa lihat tuh orang baik apa enggak sama lu, Peggy gitu ceritanya. Kalau misalkan masih viral mas, semua orang baik, semua orang ada yang baik, ada yang berantem menu. Yang penting rame aja, yang penting apa yang namanya tuh ya? Yang penting kalau misalnya rame pasti ada aja yang mau berhubungan, entah berantem lah, entah lagi baik-baikin, entah ngasih kerjaan, entah ngasih duit, ya emang gitu. Entah juga kalau udah redup, orang yang benar-benar baik malu itu ada saat pas lu redup. Itu aja sih. Nah, terakhir nah, mungkin apa yang mau lo sampein buat Peggy biar kedepannya mungkin lebih ya semangat terus Peggy. Kalau misalkan menurut aku viral itu nggak akan selamanya, viral itu nggak akan lama. Kalau menurut gue Peggy harus memanfaatkan momen konten mulai dari sekarang, dapat subscriber dari sekarang. Iya benar, biar dapat duit tetap. Kalau misalkan ngandelin viral sesaat ini mah tidak akan jadi apa-apa. Saya lah mesti pintar dan cepet. Dan untuk Nikinya? Semangat kan Niki, lanjutkan. Dennis Charyasta ikut menanggapi artis Nikita Mirzani yang sentil habis-habisan sikap Peggy Setiawan usai bebas dari tersangka kasus Vina Cirebon. Setelah dinyatakan tak bersalah atas pelaku pembunuhan kasus Vina Cirebon, Peggy Setiawan kerap muncul di layar kaca. Peggy Setiawan menjadi korban salah tangkap oleh Polda Jabar. Pria yang bekerja sebagai buruh bangunan itu dituduh sebagai pelaku pembunuh Vina dan Eki pada 2016 silam. Kini nama Peggy Setiawan mulai dikenal publik, termasuk menyita perhatian Nikita Mirzani. Saat live, Nikita Mirzani menanyakan beberapa pertanyaan kepada Peggy. Salah satunya bertanya mengapa belum bertemu dengan Deddy Mulyadi. Nikita menilai jawaban Peggy Setiawan seolah sok ngartis. Hal ini lantaran sang kuli bangunan itu belum sempat bertemu dengan orang yang membantunya keluar dari balik jeruji besi. Tapi justru malah sibuk berseliweran di media hingga menjadi bintang tamu di kanal YouTube artis. Sejak bebas, Peggy memang kerap diundang oleh beberapa stasiun televisi hingga podcast artis maupun influencer untuk menceritakan pengalamannya selama menjadi tahanan. Nikita Mirzani menyebut Peggy Setiawan tidak tahu berterima kasih kepada orang-orang yang membantunya bebas dari penjara, termasuk kepada Deddy Mulyadi. Menurutnya seharusnya Peggy mendatangi orang-orang yang membantunya terlebih dahulu baru kemudian warawiri di layar kaca. Artis kontroversial ini menyebut bahwa kemungkinan Peggy menjadi artis sangat kecil apabila memiliki sikap seperti itu. Dalam kesempatan berbeda, Dennis Charyasta ikut berkomentar terkait hubungan Nikita Mirzani dan Peggy Setiawan yang memanas. Belum lama ini Dennis mengundang Peggy Setiawan dan kuasa hukumnya untuk membuat podcast bersama. Berbeda dengan pandangan Nikita Mirzani, Dennis justru menyebut Peggy Setiawan adalah orang yang baik dan legowo. Menurut Dennis Charyasta, merupakan hal wajar jika Nikita Mirzani menyinggung Peggy Setiawan, sebab Nikita memang kerap nimbrung di tengah kasus yang sedang hangat. Kemudian Dennis Charyasta memberikan semangat pada Peggy Setiawan. Dia berharap Peggy Setiawan bisa memanfaatkan ketenarannya sebaik-baiknya.